Mungkin untuk dosen-dosen LK maupun PENS ya yang mau ngajak kolaborasi mereka nih proyekan atau riset, boleh lah ya kontak-kontak mereka, mungkin dia dengan Mbak Devani dan Mas David Odi namanya. Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kesibukan sekarang selain kuliah sama lomba nih apa nih kalau boleh tahu? Oke, kalau dari Anak Gen Z ya, masih Gen Z ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Kalau untuk kesibukan sih sejauh ini cuman ikut beberapa kegiatan eksternal kampus. Terus kalau masa kuliah aktif ya ikut UKM. Sama ada kegiatan semisal kayak kemarin LK ngadain GEM. Itu kami ikut ya supaya nambah pengalaman. Terus kayak kan seru juga gitu Mbak, kayak interaksi sama anak kecil itu juga bisa jadiin latihan public speaking, cara ngajar yang baik itu kayak gimana dan lain sebagainya. Itu sih soft skill ya. Bener. Terus udah sih kalau dari aku sendiri itu jadi kayak cuman ikut kegiatan eksternal, terus sama mungkin sekarang lagi berusaha cari freelance dan lain sebagainya itu. Boleh nih. Ikut UKM apa ini kalau boleh tahu? Oke. Kalau UKM kalau dari saya sendiri itu ikut tekes sama Roboholic. Wow. Ya itu. Sangat padat ya. Akademik oke. Amin. Terus eksternal oke. Terus ya lomba juga oke. Masya Allah sekali. Mungkin Mas Odi gimana nih? Kalau dari saya kurang lebih sama ya Mbak ya. Dan kita juga mengikuti FKMPI untuk eksternal. Dan kemarin saya yang ditugaskan ke Jember buat ikut musyawarah nasional itu. Dan di situ juga penentuan lomba kita untuk pengumuman gitu. Lombanya di Jember gitu sekarang penentuannya. Dan selain itu kalau saya sendiri saya ikut Dirgantara itu aja. Dirgantara anak tim. Keren ya ini. Ikut tim iya. Akademik ya masih oke. Eksternal juga masih jalan luar biasa nih pasangan muda-mudi ini. Lanjut nih. Aduh, ini pertanyaan selanjutnya nih mulai berhubungan dengan hubungan kalian nih. Kalian ini kan pasangan ya. Waduh. Yang kelihatan ini sefrekuensi ini. Dan ya insya Allah satu tujuan banget ya, sama-sama berprestasi, berproses bareng. Itu gimana sih cara kalian buat saling support satu sama lain, terus biar bisa jadi inspirasi lah ya buat teman-temannya yang mau berproses sama pasangannya, karena kan kita tadi mengimbau teman-teman yang punya pasangan buat sukses bareng. Gimana tuh kalian? Oke. Sebenarnya untuk terkait hal ini dari awal kita udah berprinsip ya Mbak ya, yang dimana ya di sini kita belajar bareng-bareng, jadi nggak ada yang menganggap satu sama lain dari kita itu merasa di atas maupun di bawah. Nah, terkadang itu kalau kita udah menganggap di atas dari orang lain itu udah kita nggak mau dikritik, kita nggak mau disaran dan sebagainya. Jadi di sini kita itu jalannya berdampingan. Nah, dari dalam berdampingan itu kan kita belajar bareng-bareng, bisa menerima kritik dan saran dari satu sama lain. Kalau salah ya dinasihatin, saling ingetin itu, Mbak. Kalau prinsip yang kita bangun dari awal kayak gitu. Masya Allah. Sama itu sih Mbak, sama ada satu hal yang mungkin unik dari kita itu. Apa tuh? Kita tuh nggak mau disebut pacar, partner. Karena apa? Menurut kita pacar itu hanya untuk main-main, buat anak kecil dan lain sebagainya. Kalau Masya Allah. Kalau pandangan kita ya kita partner dalam ngerjain sesuatu, partner kuliah, partner lomba dan lain sebagainya. Dan mungkin ya nanti kita nggak tahu gimana ke depannya, tapi yang kita jadiin pegangan sekarang dari awal sampai sekarang tuh ya kita partner dalam hal apapun itu gitu. Jadi segala sesuatu tuh kita tuh selalu ngelihat ke depan gitu Mbak. Jadi ada plan. Jadi nggak cuman
nikmatin dulu, jalanin dulu enggak, tapi kita berusaha untuk selalu gimana sih nata supaya besok itu enggak keteteran, supaya besok itu tertata semua gitu sih, Mbak. Amazed. Kagum aku. Wow, ya buat pasangan muda-mudi yang katanya jalanin aja dulu. Aduh. Ya, yang korban jalanin aja dulu, mundur aja ya dengan prinsip kayak gini. Jangan ikut-ikut deh selagi kalian masih belum ada prinsip atau apa ya? Hal-hal yang bikin hubungan kalian maju ke depannya. Ini kalian ding mundur aja nih. Ini wah, emes banget aku. Gak mau disebut pacar ya, partner guys. Partner hidup. Aduh. Ini kenapa jadi aku ya salting ya? Aduh. Keren, Masya Allah. Ya, semoga langgeng ya kalian ya. Amin. Prinsipnya ini ya buat ya semua orang bisa lah dicontoh ini mereka ini. Kalian jangan yang hubungan monoton gitu-gitu aja ya. Mungkin bisa lanjut ke yang lanjutnya. Pernah gak sih kalian overthinking atau insecure ketika mau lomba nih? Kayak bisa gak ya aku ini, bisa gak ya aku gitu? Oke. Kalau dari saya pribadi jelas, dan kalau dari kita jelas. Apalagi kalau udah itu pernah di satu titik itu kita udah masuk babak presentasi dan lain sebagainya, tapi ternyata hasilnya tuh nggak sesuai sama harapan gitu. Kami beberapa kali masuk presentasi tapi selalu miss. Apa yang harus dieval di situ, apa yang harus diperbaiki di situ. Itu sih Mbak, insecure-nya tuh kayak, oh ini kampus-kampusnya pada besar-besar ya gitu. Dan rata-rata itu kalau kita ikut lomba itu politeknik itu cuma satu. Iya asli bener. Yang lainnya univ gitu iya. Jadi kayak minder, udah ngerasa minder, kayak belum ngeliat mereka presentasi itu udah minder duluan, udah takut duluan kayak gini, kayak gitu. Enggak ya gitu ya. Sedangkan ya, kita kan bisa dibilang Poltek nomor 1 ya, tapi ya kalian tahu sendiri lah ya. Iya. Oke, lanjut ke yang pertanyaan yang tadi, karena overthinking dan insecure, cara ngatasinnya Mbak Devani kayak gitu. Mungkin dari Mas Odi bagaimana nih? Kurang lebih kita sama, Mbak. Untuk mengatasi rasa insecure itu ya tetap kita coba dulu aja lah, gitu nggak apa-apa. Karena nanti meskipun juga gagal kita jadiin pengalaman. Karena pastinya dari kemenangan kita itu nggak berjalan dengan mulus juga gitu, Mbak. Kita mungkin menang 1 kali, gagal sudah 10 kali. Nah, itu. Iya benar. Oke. Jadi ya yang penting kalian usaha terus ya. Jangan mikir buat insecure atau overthinking, yang penting maju aja dulu ya. Beraniin diri dulu, tekadnya dibulatin dulu, semangatnya dikuatin dulu, baru kalian jangan lupa untuk daftar, semangat lomba. Jangan sampai udah daftar tapi waktu hari H kalau malah hopeless ya. Jangan banget lah ya. Terus buat teman-teman, yang penting janganlah kalian banyak-banyak overthinking ya di kepala, itu ilangin lah ya. Selagi kalian mau berusaha, selagi kalian mau mengupayakan apa yang kalian usahakan, pasti Tuhan kasih jalan ya. Gagal tuh nggak apa-apa, gagal tuh bagian dari usaha ya. Nanti bakal membuahkan hasil usaha-usaha kalian ya. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih buat Mbak Devani dan Mas Odi nih, karena udah gelap ya tadi, abis terang terbitlah gelap nih kayaknya. Dibalik ya. Ya karena kampus sudah gelap karena tadi ketunda maghrib ya teman-teman. Mohon maaf. Pesan dan kesan kalian buat teman-teman yang mau mengikuti lomba seperti kalian nih apa nih? Oke. Pesan dari aku buat teman-teman kalian, buat teman-teman semua, yang pertama jelas ya, jangan kita menunggu datangnya sebuah kesempatan, kita yang harus menjemput kesempatan itu. Dan satu lagi pesan dari saya, nggak apa-apa gitu kita gagal, meskipun ya yang pastinya namanya gagal ya teman-teman, ya kita pasti merasakan kecewa, itu pasti, karena kita
dari kemarin-kemarin kita gagal ya kita kecewa loh, kita udah berusaha semaksimal mungkin loh kok belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga, tapi nggak apa-apa, bisa kita jadikan evaluasi untuk kedepannya. Dan alhamdulillah nanti kalian juga pasti mendapatkan hasil yang terbaik di suatu hari juga itu, asal tetap optimis dan tetap konsisten apa yang kita jalani dan apa yang kita targetkan di hari ke depan. Bener banget ya, yang penting usaha ya, optimis dulu ya. Oke, kalau dari saya sih cuma nambahin dikit ya, mungkin kayak jangan gampang nyerah, itu aja. Kayak harus usahain apa yang kita target itu harus kita usahain. Jangan kayak sekali gagal udah nyerah, sekali gagal udah insecure dan lain sebagainya. Boleh insecure tapi nggak boleh lama-lama, itu aja sih. Jadi kayak kalau kita sedih, kalau kita insecure boleh, tapi nggak boleh lama-lama, nggak boleh berkepanjangan. Wajar-wajarnya. Iya, karena itu yang bakal nunda progres kita, yang bakal nunda kebahagiaan kita, yang bakal menghambat jalan kita ke depannya, gitu sih. Udah sih Mbak, kalau dari aku itu aja. Tamparan buat semuanya ya, ini kayaknya bukan buat teman-teman audiens saja nih. Jadi ya aku ikut masuk juga. Overthinking tuh hal yang wajar ya. Buat Wajar. setiap manusia overthinking tuh hal yang wajar. Insecure itu adalah hal yang wajar. Tapi jangan terlalu berlarut dalam sebuah permasalahan, dalam suatu hal yang sedang kita lakukan. Karena apapun hal yang sedang kita lakukan di kehidupan ini, itu pasti ingatlah kalau Tuhan pasti memberikan balasannya lah. Entah itu kapan, entah itu di mana dan kapanpun itu ya kita nggak tahu. Yang penting kita selalu punya mindset mau berpositif thinking, selalu mau berjuang lagi, bangkit lagi, jangan menyerah ya. Iya Mbak, benar. Selalu usaha terus, apapun yang kalian usahakan, kalian selalu pikirlah kalau misalnya itu pasti membuahkan hasil suatu saat nanti yang kita nggak tahu itu bakal digantinya kapan gitu ya. Oke, mungkin kita tutup podcast pada malam hari ini bersama narasumber yang gak kalah luar biasanya dari kemarin, yang keren-keren banget. Amin. Dan Dari partner yang luar biasa ini. dan Mbak MC-nya yang Gak kalah keren juga. Sampai jumpa pada pertemuan podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk stay tune di Polka di YouTube kami. Jadi sampai jumpa di lain hari, di lain kesempatan bersama narasumber yang lain yang gak kalah keren dan kece-kecenya kayak mereka ini. Selamat malam, sampai jumpa dan see you.